warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di dalam melaksanakan ta'lim, di mana faidah ya daripada ta'lim selain kita ini selain melaksanakan ta'lim ini termasuk juga melaksanakan amanat. Banyak hal yang positif dengan ta'lim ini ya, para ikhwan sekalian. Yang paling penting yang harus dicatat dan dijadikan sebuah keyakinan di saat kita ta'lim itu, jadikanlah ini sebuah sarana, sebuah ibadah. Terkadang orang begini, sudah capek-capek dari jauh, ya kan, berangkat, ada yang pakai ongkos, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil dan lain sebagainya, jauh. Begitu sampai ke tempat taklim, dicidrai amal ibadah ini, ada yang dengan ngobrol. Para ikhwan sekalian, tugas setelah taklim ke sini itu adalah mendengarkan. Dengan mendengarkan, insya Allah ini adalah rahmat Allah yang akan turun. Ini kadang-kadang sering tidak kita perhatikan. Gitu. Begitu taklim, sudah tidak ada hak bagi mustami, karena yang memimpin di dalam ta'lim ini kan ada amir. Nah, setelah amir itulah yang berhak. Setelah amir memberikan wewenang kepada yang bicara, itulah yang berhak berbicara. Selain daripada itu tidak ada yang hak untuk berbicara. Nah ini, dengan mendengarkan saja insya Allah itu adalah sudah menunaikan amanat. Baik para ikhwan sekalian, mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini menjadikan taklim yang diterima oleh Allah amal ibadah kita. Amin ya para ikhwan sekalian. Dan tidak ada salahnya dengan saat kita taklim ini kita berdoa, karena ini kita dilindungi di atas ini, dinaungi, didoakan oleh para malaikat. Itu sangat baik sekali para ikhwan. Saat kita taklim, kita sambil mendengarkan, kemudian daripada ngobrol sana sini, ya lebih baik mendingan diam aja, gitu. Ya kalau mau dihitung, diukur-ukur, bagusan yang ngobrol apa bagusan yang diam, gitu. Ya, memang kalau efeknya masih bagusan yang diam ngantuk gitu ya, masih gitu, karena nggak mengganggu orang. Kali kalau yang ngobrol agak mengganggu orang. Nah ini para ikhwan, maksud kami diniatkan ta'lim ini adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Saat kita beribadah tentunya harus khidmat. Para ikhwan sekalian, ya mungkin seperti biasa ya sampai jam 9-an lewat gitu ya Mas, supaya tidak ini. Kami sebetulnya agak, kalau bahasa ini agak nyeclok ya. Kemarin kami sudah membahas tentang surat, kalau nggak salah surat Ali Imran ayat
14, 15, 16, 17 kemudian ayat yang ada yang tertinggal sebetulnya ayat 10 itu belum terbahas. Karena kan awal kita dari surat Ali Imran gitu ya. Nah, maksud saya nanti kita bahas ayat ini, kemudian nanti kita praktekkan kepada ada yang namanya di dalam ilmu Al-Quran itu tanasubul ayat. Makanya kita sekarang mari kita buka surat Ali Imran ayat 10, 11 ya mungkin kalau sampai waktunya sampai ayat ke-14 gitu ya para ikhwan sekalian. Surat Ali Imran ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sudah semua ya? Ya, tidak apa-apa kita sepintas kita baca ya biar yang kita dengarkan nanti ayat ini kita baca karena Al-Quran itu kalau kita sering baca, kita apalagi makanya kenapa ada metode menghafal Al-Quran. Kita mendengarkan ayat yang dibahas itu ayat yang sudah kita hafal itu lain para ikhwan. Ya, dengan ayat yang belum hafal. Baik. Kita ikuti ya, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum Ya, saya dulu udah memberikan catatan. Kafaru, pakai angin, ya. Itu bukan kita action supaya kita terbiasa. Ya. Kafaru, ya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum ya. Tuh, nanti kalau dibiasakan coba para ikhwan menyebutkan kafnya seperti begitu, kemudian qaf itu nanti berimbas ke yang lainnya. Oh, ternyata kita harus serius baca Quran. Ya gitu. Ya, baik. Wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Mana kafnya? Ulang lagi. Wa ulaika hum waqudun nar. Ketahuan Mas Rudi kalau orang Jawa Barat itu ya menyebutkan dal itu dal gitu ya. Ya biasa. Terus biasanya yang mendok tuh dal kemudian menyebutkan fa paman,
faman padahal gitu. Faman, paman, kana gitu ya. Ya itu karena kebiasaan, enggak apa-apa. Lama-lama dengan membiasakan seperti tadi, oh ternyata memang baca Quran harus makhrajnya harus benar gitu ya. Lanjut. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kol-kolahnya dong, liatin dikit. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya. Tuh, keren nih. Mas Rudi keren tuh, baru sebentar gitu jadi diseriuskan gitu, jadi kelihatan kayak kori ya gitu ya. Ya, gimana? Koriun. Ya benar. Kazzabu bi ayatina. Ya. Kazzabu bi ayatina. Taknya juga sama, ada anginnya juga. Kazzabu bi ayatina. Ya. Oke, gitu ya. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Ya. Wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar.
Shadaqallahul azim. Baik para ikhwan sekalian, kita artikan ayat ini ya. Innal ladzina kafaru, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Lan tughniya tidak akan di situ bermanfaat anhum daripada mereka. Merekanya siapa? Orang kafir. Amwaluhum harta-harta mereka. Wala auladuhum dan tidak juga anak-anak mereka. Minallahi dari sisi Allah, dari Allah ya. Sebenarnya ini min azabillah. Syai'an sesuatu pun. Wa ulaika dan mereka itulah hum mereka waqudun nar bahan bakar api neraka. Kadabi ali fir'auna, kadabi ya seperti kebiasaannya. Da'bi ad-dawam ya, ad-dawam al-istimrar ya. Seperti kebiasaan ali fir'auna, pengikut Fir'aun, walladzina dan orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka ya. Kadzabu mereka mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami, fa'akhadha maka fa'akhadhahum maka Allah ya, fa'akhadha maka dianya siapa? Allah ya. Hum menyiksa hum kepada mereka Allahnya di belakang gitu ya. Nah, ya. Maka Allah menyiksa kepada mereka bidzunubihim disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu dan Allah syadidul iqab, maha keras siksaannya. Ya itu aja, mungkin nanti kalau ini kita baca sedikit ya. Para ikhwan sekalian, secara keseluruhan ini ayat menerangkan bahwa segala sesuatu, harta ataupun apa yang dimiliki oleh orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya. Tidak akan bermanfaat dari azab Allah. Artinya ayat ini ya, dua ayat ini secara garis besarnya memberikan pesan kepada kita agar kita jangan sekali-kali menjadi orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, makanya nanti kalau masih ada waktu kita melihat dari beberapa ayat pertama. Karena begini para ikhwan sekalian, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, di dalam ulumul Quran itu ada yang namanya tanasubul ayat minal ayat ya. Persesuaian ayat dengan ayat. Itu para ikhwan. Ini makanya kayak kalau kemarin mungkin yang ikut taklim niabah ya, ada Ustadz Salan bilang terkadang kita nih begitu ngelihat kok ayat lagi menceritakan ini kok tiba-tiba ke ayat ini. Nah, dengan melihat persesuaian atau rentetan ayat demi ayat itu ternyata
Kalau kita pahami, kita hayati, itu Masya Allah. Susunan ayat-ayat Al-Quran itu Allah mendesain, meletakkan ayat-ayat dari mulai huruf, kemudian sampai perkata, sampai ayat, sampai surat ke surat, itu sangat indah sebetulnya. Contoh misalkan yang gampang, Allah menyusun ayat Al-Quran ini dari mulai pertama Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, gitu kan? Itu di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah yang pertama, dari mulai ayat pertama sampai ayat keberapa tuh, wa ulaika humul muflihun. Itu Allah menceritakan apa? Menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, lil muttaqin itu diceritakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh, ceritakan. Kemudian dari ayat setelah itu innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Diceritakan orang kafir. Setelah itu tadi kan orang bertakwa. Kemudian 2 ayat Allah menceritakan orang kafir. Setelah itu Allah menceritakan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawm, terus sampai ayat ke berapa? Sebelum 2 ayat ke-20 kalau enggak salah. Ceritakan, ternyata Allah menceritakan orang bertakwa ada 5 ayat. Kemudian orang yang kafir cuma 2 ayat. Allah di situ menceritakan orang munafik agak panjang. Karena memang munafik itu berbahaya. Tuh, susunannya. Baru setelah ayat itu, ayat ke-21-nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Allah menceritakan keseluruhan manusia. Hebat enggak? Itu ada kaitan ayat demi ayat. Nah, termasuk ini juga mungkin nanti dari mulai awal kita akan mempelajari surat Ali Imran. Apa hubungannya kok tiba-tiba sampai ke sini? Kalau kemarin Ustaz Salah tuh nyeritain surat apa? Al-Ghasyiyah. Yang pertama Allah menceritakan tentang ahli neraka. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'am illa min dari la yusminu wa la yughni min ju. Itu ahli neraka. Kemudian cerita ahli surga. Wujuhu yawma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Kemudian la tasma'u fiha laghi ainun jariyah fiha surum marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfuf wa zarabiyu afala. Nah, tiba setelah menceritakan ahli neraka, ahli surga, baru menceritakan onta. Oh, gitu. Apa maksudnya? Kan gitu. Ternyata onta itu adalah sosok hewan yang kuat, yang sabar, seperti penduduk ahli surga. Orang yang mau menjadi ahli surga harus menjadi orang yang sabar seperti onta, kan gitu. Kan gitu Pak. Nah, termasuk ayat-ayat ini ada hubungannya. Baik. Sebelum rentetan ayat itu dari mulai nanti ya, mungkin secara sepintas, sebelum kita kaji dari mulai ayat pertama, kaitan ayat demi ayat, ya. Kita lihat ayat ini. Pertama, innalladzina kafaru. Kita konsentrasi dulu ke ayat yang 10. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Baik. Sebetulnya jadi kalau dalam bahasa Arab itu awalnya alladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladum min syai'a.
Masuk inna gitu. Awal ayatnya, awal katanya begitu kalimatnya. Kenapa masuk inna? Gitu. Kenapa dimasukin inna di situ? Karena ini sangat penting sekali. Gitu biasanya di dalam ayat. Inna sesungguhnya. Gitu. Kalaupun tidak pakai sesungguhnya sebenarnya bisa dimengerti kan? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang kafir itu hartanya sama sekali tidak akan bermanfaat. Tapi Allah ingin menekankan, masukin huruf inna. Sesungguhnya. Itu berarti ini penting kan gitu. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Nah, sekarang banyak kan fenomena orang begitu disebut kafir, itu banyak yang ada yang nggak setuju. Enak aja gua dibilang kafir lah, salah sendiri. Salah sendiri ente kafir. Kalau saya disebut kafir sama ente yang lain agama ini ya. Saya disebut kafir sama ente enggak masalah kan gitu. Nah, sebenarnya kata kafir itu ya, mungkin banyak yang udah tahu. Kata kafir itu kata yang sangat halus, kata yang sangat sopan, gitu. Tidak menyebutkan orang yang bodoh, orang yang maaf, misalkan dengan kata-kata yang enggak. Innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang kafir itu menutupi. Nah, nanti makanya di sini diceritakan Fir'aun. Kenapa menutupi? Nah, Fir'aun, para ikhwan sekalian, Fir'aun itu sebetulnya dia tahu persis bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Persis tahu. Dalam sebuah kitab ya ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu usianya kira-kira 300 tahunan. Nabi Musa sekitar 200 berapa ya? Nah, sementara Nabi Musa mendakwahi Fir'aun itu sekitar, ada yang mengatakan 80 tahun bolak-balik dakwah loh para ikhwan. Lah sekarang kalau 80 tahun Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, apa mungkin Fir'aun itu enggak tahu? Pasti tahu. Tapi kafaru gitu. Ditutupi sama Fir'aun, ditutup-tutupin. Buktinya sebelum Fir'aun ditenggelamkan di lautan, kan terjadi dulu peristiwa, pernah terjadi kemarau yang panjang, ya kan? Sehingga terjadi kelaparan. Pokoknya udah berserakan dan lain sebagainya. Pada saat itu sudah paceklik dan lain sebagainya. Fir'aun tahu sumber penyelesaiannya ini kepada Nabi Musa. Menyuruh pasukannya, suruh minta Nabi Musa berdoa sama Allah. Betul kan? Tahu bahwa Nabi Musa ini sumber penyelesaiannya. Tahu bahwa Nabi Musa itu adalah seorang utusan Allah, tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tuh, so dahsyat itu kekafirannya, Allah sebutkan mereka itu menutupi. Itu para ibu sekalian. Itu kafaru. Kalau mau jujur, begitu dia ditenggelamkan sama Allah, baru amantu bi rabbi Musa wa Harun. Baru begitu udah ditenggelamkan, hari ini saya beriman kepada Tuhannya Musa dan itu para iman. Ini nah, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Nah,
ini penekanan bahwa ini ayat penting gitu. Pernyataan Allah ini sangat penting. Lan tughniya, tidak akan sama sekali gitu. Kalau ada lan itu biasanya dia sama sekali tidak akan. Tughniya, bermanfaat. Ya. Jadi orang kafir tidak akan bermanfaat dari mereka itu apa? Amwaluhum wala aulad. Harta mereka ataupun anak-anak mereka. Ini Allah memilih katanya itu amwal dulu. Karena yang biasanya yang bisa menyelesaikan permasalahan di saat dia terjadi hukum permasalahan, pertama amwal dulu gitu kan, pasti ke biaya dulu, baru anak-anaknya biasanya. Misalkan terjadi kasus dengan hukum pun bisa dengan bayar denda, amwal dulu. Kemudian baru anak-anaknya, apalagi kalau anak-anaknya punya kedudukan, punya apa, bisa menyelesaikan. Tapi kalau Allah gitu, kalau Allah yang menghukumi, tidak ada yang bisa bermanfaat. Mau hartanya sebagaimana dan lain sebagainya. Yang hebatnya lagi nanti di sini yang dicontohkan orang kafirnya itu adalah sekelas Fir'aun. Hebat. Kada bi ali Fir'aun. Jadi kalau kelas-kelas konglomerat sekarang nggak ada apa-apanya sama Fir'aun. Sekelas kekafirannya Fir'aun yang dahsyat, yang punya, bukan punya ATM lagi, dia punya apa segala, nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Wala auladhum minallahi syai'a, daripada minallahi itu min azabillahi syai'a, min azabillah, dari siksa Allah. Kalau Allah sudah menetapkan siksanya nggak ada ampun. Syai'a, sesuatu pun. Nah di sini, ini kalau yang suka ngelihat syai'a itu ada tanwin, itu tanwin itu tandanya dia bentuknya bentuk umum. Jadi bentuk umum itu ada segala sesuatu. Jadi kalau syai'a, sedikit-sedikitnya pun, seapapun pokoknya. Jadi sama sekali sedikit pun gitu, tidak akan bermanfaat. Itu dengan adanya tanwin di sini menekankan sekecil apapun tidak apapun tidak akan, karena ada syai'annya itu ya para iwan. Wa ulaika hum waqudunar. Wa ulaika, dan ulaika itu semua sudah disebutkan ulaika, berarti ulaika itu siapa? Orang-orang yang kafir. Setelah disebutkan ulaika, disebutkan juga humnya, ulaika hum. Tuh, berarti ini penekanan mereka itu semua, mereka gitu. Jadi sangat menekan sekali bahwa mereka itu benar-benar orang-orang yang menjadi waqudun. Nah, apa waqudun nar? Bahan bakar api neraka. Insyaallah para ikhwan sekalian. Jadi sekarang cara memilih. Jadi waqudun nar, Allah memilih katanya waqudun nar, bahan bakar api neraka. Coba bayangkan Pak Iwan. Ini kita kadang-kadang kan tidak ya, boleh juga saya minum sedikit ya. Tuh. Bagus idenya, bismillah. Ya, Pak Iwan, Allah memilih kata bahwa mereka itu adalah waqudun nar, bahan bakar api neraka. Jadi di dalam sebuah tafsir ada yang mengatakan, dengan mengatakan Allah mereka itu bahan bakar api neraka, ini
adalah bentuk kesempurnaan azab Allah kepada mereka. Itu. Kalau tadi dengan ada kata syai'an itu termasuk kesempurnaan Allah. Jadi sama sekali tidak akan bermanfaat daripada azab Allah. Syai'an, sedikit pun. Gitu. Itu berarti saking sempurnanya azab Allah kepada mereka, Allah gunakan kata syai'an. Itu. Nah, kemudian yang kedua, dengan kata waqudunnar, Allah memberikan predikat mereka itu, ya. Orang-orang yang kafir mengingkari ayat-ayat Allah, kata Allah, wa ulaika hum waqudun nar, adalah bahan bakar api neraka. Coba kalau kita lihat kenyataannya, kalau bahan bakar api neraka, yang pertama bahan bakar tuh kalau bahasa kita apa Mas Rudi? Suluh ya, kayu bakar ya. Bayangkan kayu bakar, satu dia membakar ya, dia membakar, tapi dia pertama dibakar dulu. Setelah dibakar ya, dia membakar ya, semakin banyak kayu bakar semakin panas dia. Itu. Ini Masya Allah para ikhwan. Ya. Yang pertama dia dibakar, kemudian apinya itu membakar dia. Itu ya. Dan semakin banyak kayu yang ada di situ, semakin banyak api yang membakar. Ini sangat mengerikan sekali. Kemudian yang namanya kayu bakar ini, kira-kira kalau yang kayu bakar, kira-kira posisinya ada di mana? Di bawah, betul. Ada nggak tungku gitu ya, yang kayu bakarnya di atas, tungkunya di bawah? Nggak ada. Di bawah. Jadi kalau posisinya dia di bawah, apinya meliputi dia, sudah nggak bisa kemana-mana. Ini para ikhwan sekalian, berarti sangat sempurna azab Allah kepada orang-orang kafir. Itu para ikhwan sekalian. Ini Allah di sini di dalam dua ayat ini adalah memberikan peringatan, ya, peringatan agar kita takut kepada Allah, ya, takut kepada siksa Allah. Karena ada, kalau dalam ini ada beberapa tingkatan, ada kalau nggak salah ada 5 tingkat itu ya. Ini ada yang mengatakan 5 tingkat. Pertama, ini metode pendidikan ya, supaya orang itu baik, ditakuti dulu. Pertama orang itu takut dulu. Berarti ini kelas, kalau takut ini kelas TK kan ya, ditakut-takutin dulu. Neraka begini, kemudian surga begini. Nah, ditakut-takuti dulu api neraka. Setelah ditakut-takuti, baru dia setelah takut, baru pengharapan, ibtigha, ya, mengharap. Setelah takut kepada Allah. Tingkatan yang kedua adalah orang itu berharap. Setelah berharap, baru cinta. Setelah cinta, biasanya timbul rindu. Setelah rindu, malu. Gitu. Jadi tingkatannya, manusia itu pertama takut kepada Allah, yang kedua mengharap kepada Allah, yang ketiga cinta kepada Allah, yang keempat rindu kepada Allah, yang lebih tinggi lagi kalau sudah malu kepada Allah. Ini masih kaitan dengan ayat ini ya, Allah mentakut-takuti itu. Nah, ini ada yang mengatakan ini bukan dari hadis, bukan dari apa. Jadi filosofinya memang sangat masuk akal. Kalau orang masih hanya takut karena Allah, itu berarti orang yang ditakut-takut.
Tapi kalau kelasnya sudah cinta kepada Allah, itu sudah lain lagi. Karena dengan biasanya kalau sudah cinta itu biasanya dia mengorbankan hak yang dia miliki. Seperti misalkan haknya kita ya, Mas Rudi haknya malam tidur kan ya gitu. Tapi karena dia itu cinta kepada Allah, dia korbankan waktu malam untuk istirahat, untuk bersujud kepada Allah. Itu biasanya begitu. Kalau misalkan zakat 2,5% itu adalah kewajiban. Tapi kalau dia sudah cinta kepada Allah, lebih daripada 2,5% dia korbankan karena dia cinta kepada Allah. Benar nggak begitu? So kalau cinta kepada orang, kira-kira banyak pengorbanan nggak? Pasti. Gitu. Berarti kalau kelasnya sudah cinta kepada Allah, dikorbankan, banyak yang dikorbankan. Apa? Sudah jelas waktu zuhur, sebelum zuhur sudah, walaupun misalkan ada orderan apa karena dia cinta kepada Allah, ditinggalkan. Yang lebih parah lagi kalau sudah rindu kepada Allah. Tuh para ikhwan. Biasanya kalau udah orang sudah rindu banget, biasanya ini tingkatan ya, ini tingkatan. Kalau sudah rindu, yang menjadi penghalang dia untuk bertemu dengan Allah biasanya jadi dibenci para ikhwan. Misalkan karena kebanyakan yang menghalangi kepada Allah itu adalah duniawi. Jadi benci sama duniawi. Bukan saya menyuruh benci loh, ya enggak. Biasanya kalau tingkatan dia sudah rindu kepada ingin bertemu dengan Allah, benci sama dunia. Kira-kira kita sampai enggak ke situ? Gitu para ikhwan. Kira-kira kita sampai tingkatan yang mana? Yang lebih parah lagi kalau sudah malu sama Allah. Itu kalau malu, kalau orang mau kelihatan ditutup-tutupin gitu. Wah, itu sudah tingkatan. Nah, ini para ikhwan sekalian. Jadi mudah-mudahan kita sampai tingkat kecinta. Sudah canggih banget para ikhwan. Ya. Cinta kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar mengamalkan hal-hal yang wajib, dia korbankan dengan amalan-amalan yang sunnah, dengan amalan-amalan yang lebih. Itu para ikhwan. Nah, di dalam ayat 2 ini ya, kira-kira Allah menyuruh kita supaya kita hati-hati jangan menjadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Seperti keluarga Fir'aun. Kadabi ali Fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Nah, para ikhwan sekalian, karena waktunya dikit lagi ya. Jadi kaitan dari ayat demi ayat ya. Ini misalkan ya. Dari mulai ayat pertama sampai ke ayat yang ke-9 ya. Itu Allah mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah. Untuk menanamkan ketauhidan. Dulu kan pernah kita bahas turunnya surat Ali Imran itu ya, termasuk masyhur ini riwayatnya. Karena kedatangan orang Nasrani dari Najran. Ya, ada yang mengatakan sampai 60 kelompok atau pokoknya 60 sangat banyak. Nah, mereka menghujah Rasulullah, mendebat Rasulullah. Sampai banyak seringkali mengatakan bahwa Isa itu termasuk adalah Tuhan. Gitu. Kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan itu berarti ada 3. Disebut dengan keyakinan Trinitas. Baru setelah mereka mendebat Rasulullah, turun ayat surat Ali Imran ini, ada yang mengatakan sampai 80 ayat. Jadi artinya
Secara keseluruhan di dalam turunnya ayat itu adalah untuk menghujah kepada mereka. Makanya Allah di sini yang pertama alif lam mim, ya sudah, insya Allah itu Allah yang maha tahu artinya lah ya. Allah menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haq, terus sampai bawah. Itu menerangkan kalau yang namanya Tuhan itu harus al-hayyu, al-qayyum. Gitu. Jangan yang namanya Tuhan itu adalah dia yang dihidupkan. Gitu. Seperti siapa? Nabi Isa. Gitu. Jadi harus yang maha hidup, yang maha mengurus, al-qayyum. Sekarang kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, sebelum Nabi Isa langit sudah ada belum? Sudah ada. Berarti ada yang mengurus. Al-Hayyu Al-Qayyum terus sampai ke bawah. Ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan, terus sampai ke bawah, sampai ke Allah menyebutkan huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat mutasyabihat. Ada yang mengatakan ada Allah membahas tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ini memang agak panjang ininya ya, agak ini untuk Mas Zuki masih panjang kan waktunya, masih ada waktu, masih ada 21.15, baik. Iya. Nah, yang pertama tentang ketauhidan kan berarti ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah sendiri. Jadi kalau yang namanya Tuhan itu yang harus maha hidup, harus yang terus menerus mengurus alam ini. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian nazzala alaikal kitab, yang menurunkan al-kitab. Gitu. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Kitab itu yang membenarkan kepada kitab sebelumnya. Kemudian pada ayat yang ke-5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Pokoknya yang namanya Tuhan itu harus la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi dia bisa tidak akan terlepas dari pandangan Allah. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian yang paling penting, huwallazi yusawwirukum fil arham. Yang namanya Tuhan gitu. Jadi kesannya nih dari ayat-ayat ini, kalau berbicara Tuhan, dia itu yang membentuk gitu. Yusawwirukum fil arham gitu. Kalau Nabi Isa membentuk apa dibentuk? Dibentuk gitu. Itu kan maksudnya gitu. Maksud enggak sampai sini ya? Nah, ini kaitannya ayat-ayat demi ayat ya, untuk menyatakan bahwa tauhid ceritakan Tuhan itu ya harus yang membentuk, harus maha hidup, jangan. Nah, setelah itu ini saya mengkaji ayat-ayat. Kemudian Allah yang menurunkan kitab, di dalam kitab Al-Quran ini ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Nah, yang jadi permasalahan kenapa kok tiba-tiba lari ke ayat mutasyabihat? Karena apa? Karena dengan ayat-ayat mutasyabihat itu orang-orang di luar Islam, ya bacakan orang Nasrani, memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat itu menyelewengkan kebenaran. Contohnya ya, ayat mutasyabihat itu yang ada di surat An-Nisa ayat 171 tentang Nabi Isa. Ya, diangkatnya Nabi Isa itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sama mereka diselewengkan bahwa Nabi Isa itu demikian diselewengkan, padahal gitu. Padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu.
Diselewengkan, Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Kenapa di sini min ayatum mukamat wa ukhra. Kenapa Allah di sini menceritakan ayat-ayat mutasyabihat supaya kita jangan terpengaruh orang mereka dengan ayat-ayat mutasyabihat itu diselewengkan. Sama para ikhwan ya. Bukan cuman di sana saja. Di Indonesia pun banyak sejarah-sejarah yang diselewengkan. Banyak gak? Banyak para ikhwan. Diselewengkan gitu. Diputar balikan sehingga yang mestinya begini menjadi begono. Banyak sekali. Termasuk ini. Gitu. Yang mestinya Nabi Isa itu sebagai hamba dan rasulnya dianggap sebagai Tuhan. Memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat. Yang semestinya bagaimana kalau menerima ayat mutasyabihat? Maka amanna bi kullum min indi rabbina. Makanya ada doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus satu lagi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nyambung baru ke ayat ini. Jangan seperti orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum. Paham? Gitu maksudnya. Jangan seperti orang-orang kafir menyelewengkan ayat-ayat mutasyabihat. Menyelewengkan yang dia sebagai rasul kok dianggap sebagai Tuhan. Gitu. Kalau mau bicara aneh kan Nabi Isa aneh, dia punya ibu tidak punya bapak. Kalau bicara aneh, lebih aneh Nabi siapa tiap hari? Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kok enggak dianggap Tuhan? Kayak gitu. Nah, nyambung ke ayat ini, innalladzina kafaru lan tughniya anhum. Walaupun kelihatan mentereng, kalau kalian ini kafir, tidak akan ada apa-apanya. Gitu. Itu namanya kaitan ayat demi ayat. Nanti setelah ayat itu baru ke ayat yang 10. Jangan sampai kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Gitu para ikhwan. Terus nanti, nah itu. Terus sampai ke sono tuh nanti syahidallahu anna, itu ada kaitan urutan ayat demi ayat. Itu hebatnya Al-Qur'an. Ya, makanya kita kadang-kadang kita tidak sadar seperti gini. Allah menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gitu. Pasukan bergajah di situ Allah lawan pasukan gajah itu kan besar, dikalahkan sama burung ababil, dihajarnya sama kerikil-kerikil kecil. Tuh, seperti begitu, hal-hal yang begitu para ikhwan sekalian. Ini kehebatan Al-Qur'an. Sebenarnya kalau kita semakin mengkaji Al-Qur'an, kita akan larut di dalamnya. Coba karena kita hanya kayaknya ini ayat biar. Kalau kita kaji lebih dalam, itu masya Allah para ikhwan sekalian ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini ada manfaatnya, terutama yang saya maksudkan. Saya mengajak untuk mengkaitkan ayat demi ayat itu ya. Kira-kira ada nyambung nggak para ikhwan supaya ada bahwa ayat ke ayat itu nanti ada sambungannya gitu. Ada kaitannya gitu. Baik, sekian dari kami, cukup ya Mas Tuki. Ya. Mohon maaf apabila kesalahan, apabila ada salah itu dari kami, apabila benar itu dari Allah. Sekian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.